Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah masih ada harapan yang kamu inginkan terjadi terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini atau untuk bulan ini? Saya hanya sekedar ingin mengetahui apakah kartu yang akan saya ambil nanti memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi di masa lalu kamu. Kenapa saya berbicara terhadap hal tersebut? Kemungkinan besar kondisi di masa lalu kamu sudah terlalu membuat diri kamu merasa sangat terintimidasi, sangat diperlakukan dengan cara yang begitu sangat kasar. Apa yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng, itu bisa saja ada kaitannya di dalam perjalanan komitmen kamu. Kenapa? Karena di satu sisi, orang yang kamu prioritaskan, orang yang kamu jadikan sebagai pilihan di dalam kehidupan kamu untuk kamu berikan rasa tanggung jawab, ternyata memiliki karakter yang berbeda dengan kondisi pemikiran kamu. Ya, ibaratnya sangat sulit untuk memberikan suatu perkataan yang bisa membuat manusia itu menyadari dari kesalahan yang dia lakukan. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara terhadap kartu pedang. King of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang inilah yang saya kategorikan dari kondisi di masa lalu kamu perihal komitmen kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya mengakui karakter yang dimiliki oleh manusia yang kamu prioritaskan, karakter dia terlalu pintar, cerdas,
bijaksana, wibawa, karisma, elegan, glamor, tetapi apa yang dia miliki seakan-akan itu hanya membuat diri dia merasa senang. Apa yang dia miliki dari karakter dia bukan menjamin diri kamu agar kamu ini diperlakukan dengan sikap yang jauh lebih bahagia. Ini dia geng. Selama ini kan saya mengategorikan manusia itu pergi meninggalkan diri kamu karena memang karakter dia pecundang. Kepecundangan itu dibenarkan oleh kartu yang saya pegang ini. Setelah mengintimidasi kamu, setelah memperlakukan kamu kasar, setelah mencurangi kamu, setelah memanfaatkan kamu, dia pergi meninggalkan diri kamu begitu saja. Makanya saya tidak salah kan untuk mengatakan manusia itu memiliki karakter yang tidak bermoral. Karena di satu sisi kamu yang terintimidasi, kamu yang tertekan, kamu yang terbebani, kamu yang merasa seperti tidak tahu apa yang dilakukan di dalam komitmen, tetapi kamu yang dipaksa untuk memberikan yang terbaik. Benar atau tidak dari apa yang saya katakan barusan, ya semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapinya. Bukan hanya perjalanan komitmen kamu dihadapkan dengan seseorang yang begitu sangat keras kepala, arogan, egois, tetapi persahabatan kamu itu pun seakan-akan persahabatan kamu hanya memanipulatif kamu. Bukan hanya memanipulatif, tetapi memanfaatkan. Bukan hanya memanfaatkan, tetapi memfitnah. Begitu juga dari rekan pekerjaan kamu. Saya yakin kamu ini berusaha untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan di dalam pekerjaan kamu, padahal kamu sendiri pun tidak nyaman. Ini Dewa Geng, King of Swords. Kalaupun saya mencoba untuk mengkaitkan kartu yang saya pegang ini di dalam judul yang saya katakan tadi, apakah masih ada harapan yang akan kamu terima atau yang akan terjadi terhadap diri kamu di bulan ini? Saya mengategorikan ada, tetapi keadaan yang ada ini tergantung bagaimana pemikiran kamu untuk menyikapi dari kemampuan yang kamu miliki, dari karakter yang kamu miliki. Nih Dewa Geng, masih ada harapan. Muncul kartu Page of Wands, kartu tongkat yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mencerminkan dari judul yang saya katakan tadi, apakah masih ada harapan? Saya mengategorikan iya. Kenapa? Akan ada kabar baik yang akan kamu terima. Tetapi kabar baik ini dari kondisi kesedihan kamu. Nih, Page of Wands. Kalaupun saya mencoba untuk mengkaitkan dengan munculnya kartu King of Swords, yang saya katakan tadi, orang yang selama ini kamu jadikan sebagai pendamping di dalam kehidupan kamu, sehingga diri kamu terintimidasi karena apa? Sikap berpetualang dia, sikap kebebasan dia. Dia yang berpetualang, dia yang menikmati kebebasan, tetapi kamu yang membersihkan kotoran yang dia lakukan di luaran sana. Bukan hanya itu saja, secara umur, saya mengategorikan memang manusia itu dewasa, tetapi kedewasaan yang dia miliki bukan dia tuangkan untuk membuat diri kamu merasa dihargai. Malah kedewasaan itu dia pergunakan dengan cara apa? Memberikan harapan-harapan yang tidak pasti terhadap orang lain. Ketika harapan yang tidak pasti dia berikan terhadap orang lain, manusia itu menerima resikonya. Dia baru sadar. Ini Dewa Geng, Page of Wands, masih ada kabar baik yang akan kamu terima. Muncul kartu Queen of Cups. Queen of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan.
Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengatakan, memperingatkan diri kamu dalam situasi pembawaan energi kamu agar kamu bisa mengendalikan amarah dan kesensitifan kamu. Ya, ini memperingatkan terhadap diri kamu agar kamu ini bisa menyikapi kondisi yang sedang kamu alami secara dewasa. Saya tidak memungkiri bagaimana ketika kamu sudah benar-benar tumbang dari kepercayaan yang kamu tuangkan terhadap orang lain. Tetapi kepercayaan yang kamu tuangkan terhadap orang lain yang membuat diri kamu bersedih bukan berarti kamu harus terjebak dan kamu menutup diri dan kamu mengunci diri. Kamu pun harus bisa memutarbalikkan bagaimana kondisi yang sedang terjadi untuk menuju kemakmuran. Queen of Cups, kartu ini masih berbicara dari pembawaan energi kamu secara sensitif. Tetapi saya ingin bertanya terhadap diri kamu, Wageng. Apakah diri kamu ini masih memiliki keyakinan, di mana keyakinan tersebut kamu masih ingin menoleh untuk ke belakang? Hanya sekedar ingin mempertanyakan, bukan dalam arti saya ingin menyalahkan atau menghakimi. Memang perlu, Wak Geng, untuk menoleh. Tetapi apa yang dilakukan untuk menoleh ke belakang bukan berarti membuat diri kamu ini larut dengan kesedihan. Muncul kartu Five of Pentacles, terdiri dari 5 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini lagi-lagi seperti berbicara mengenai kondisi kamu secara keuangan, yang dimana keuangan kamu ini benar-benar lagi menderita. Kondisi keuangan kamu ini seperti kondisi keuangan yang membuat diri kamu bingung, apa ya yang harus saya lakukan sementara kondisi saya memaksa diri saya agar bergerak. Ketika bergerak hasilnya selalu buntu. Makanya saya mengategorikan kartu ini adalah kartu penderitaan. Itu masih dari kondisi keuangan. Kalaupun saya mengategorikan dari situasi kesehatan kamu, saya mengharapkan kamu jangan terlalu menganggap sepele dari situasi kesehatan kamu. Nanti kamu juga yang merasa terjebak kalau memang diri kamu ingin beristirahat, meluangkan waktu, ya lakukan saja, Wak Geng. Kalau kartu Five of Pentacles ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, kemungkinan besar harapan kamu itu adalah jawaban ketika kamu menginginkan yang namanya kebalikan dari penderitaan kamu. Penderitaan yang selama ini kamu rasakan itu hanya bersifat sementara. Bersifat sementara yang akan kamu terima, Wak Geng. Muncul kartu Two of Wands. Two of Wands terdiri dari 2 tongkat, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kedua tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini, lagi-lagi ini situasinya dari kondisi pemikiran kamu. Kenapa? Kondisi pemikiran kamu ini seperti kondisi pemikiran yang bingung. Tidak tahu harus berbuat apa, padahal sudah melakukan dan hasilnya tidak ada. Penuh dengan kebingungan yang saya rasakan dari pembawaan energi kamu. Makanya saya tadi mengatakan, kalau memang diri kamu menginginkan hiburan, lakukan. Tujuannya apa? Agar diri kamu ini tidak terjebak. Two of Wands. Kalaupun saya mencoba untuk mengkaitkan kartu ini dari judul yang saya katakan tadi, kemungkinan besar, Wak Geng, rasa kebingungan kamu itu tidak lagi mempengaruhi diri kamu dan kamu akan mendapatkan yang namanya harapan dengan ekspektasi kamu ataupun keinginan kamu. Muncul kartu The Magician.
The Magician yang selama ini saya kategorikan sebagai kartu pesulap. Pesulap dalam arti apa? Ada kaitannya dengan judul yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena memang kartu The Magician ini adalah kartu yang mengatakan ada kemurnian, ada peluang. Itu yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. The Magician bisa saja kembali untuk memperingatkan diri kamu agar kamu ini mengembangkan apa yang menjadi potensi kamu. Bisa saja potensi yang kamu miliki dan kamu kembangkan itu akan mengarahkan diri kamu dalam situasi yang penuh dengan harapan. Muncul kartu The Sun. The Sun, unsur dari alam semesta. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata alam semesta, sepertinya harapan yang saya tarik dengan judul tersebut, ini adalah giliran diri kamu yang akan merasakan dari pergerakan alam semesta, yang dimana alam semesta ini pun akan memberikan diri kamu suatu kehidupan yang penuh dengan warna, kehidupan menuju lembaran baru. Kalaupun saya mengatakan kartu The Sun terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, ya sudah cukup jelas. Manusia itu adalah manusia yang memiliki karakter yang begitu sangat busuk. Muncul kartu Eight of Wands, terdiri dari 8 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-8 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan kondisi apa yang terjadi terhadap diri kamu di masa lalu. Saya kategorikan kondisi yang mengambang, tetapi kondisi yang mengambang ini tersinkron dengan harapan kamu, yang dimana harapan kamu akan ada suatu jawaban dari kesedihan kamu. Ternyata kartu yang saya bukakan ini semua, ini menggambarkan situasi positif dari judul yang saya katakan tadi, wah geng. Kemunculan kartu 8 tongkat ini sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana wak geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya dari kartu yang saya pegang ini dengan judul yang saya katakan tadi, kamu mengetahui apa isi dari kartu ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.